Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mazmur yang sangat terkenal yaitu Mazmur 23, khususnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Hampir-hampir kita semuanya hafal, yaitu Mazmur Daud tentang Tuhan Gembala yang baik. Kali ini saya mau mengajak saudara membaca ayat yang keempat. Kiranya ayat ini akan memberkati kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hari-hari ini kita masih menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, saudaraku. Dan tidak jarang itu menimbulkan ketakutan ke dalam hidup kita. Kemarin saya membaca bagaimana anak-anak di Inggris sudah kelaparan karena orang tua tidak sanggup memberikan mereka makan. Akhirnya mereka makan karet. Ada pula anak-anak pada jam makan siang, dia pura-pura makan, padahal rantang tempat dia makan itu kosong, saudaraku. Hanya karena tidak mau merasa malu dengan temannya yang makan, dia tidak bisa makan. Dia pergi ke pinggir-pinggir taman, lalu pura-pura makan. Saudara bisa membayangkan harga-harga menjadi 3 kali lipat. Inflasi 10%. Sungguh, bahkan saya baru saja melihat di televisi bagaimana di beberapa negara bagian di Amerika, orang sudah antri makanan karena mereka tidak sanggup lagi membeli makanan. Ini semuanya tentu saja menimbulkan rasa takut, seperti sedang berada dalam lembah kekelaman. Pengertian lembah menunjukkan bentangan yang luas, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir kekelaman ini. Namun, pemazmur tadi berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Pengertian dari lembah kekelaman di dalam bahasa aslinya yang tertulis Salmawet adalah bayangan gelap, kegelapan, kondisi gelap, suram, bahaya, bencana. Yang kedua, masa-masa sulit dalam hidup. Ada masalah, ada kesusahan, ada beban berat. Dan yang ketiga, tempat kematian, gerbang bayang maut, seperti ada di bawah bumi, di mana orang mati biasanya dikuburkan. Itulah arti daripada Salmawet. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita sebagai orang percaya sangat bersyukur ketika kita diajari oleh Daud. Dan Daud tentu punya alasan mengapa kita tidak perlu takut bahaya, sekalipun krisis mengancam, sekalipun lembah kekelaman sudah ada di depan mata. Yang pertama adalah karena Tuhan beserta kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia ada pada kita bersuka cita. Dia bersama kita ketika kita menahan lapar. Dia ada ketika pergumulan sedang menerpa. Yang kedua, saudaraku, mengapa Daud berkata dia tidak takut? Karena dia tahu gadanya Tuhan. Gada itu adalah alat pengait kalau domba itu tersesat atau jatuh. Lewat gada itu ada kaitannya, maka dengan begitu dia diselamatkan. Saat kita tergelincir, saat kita mulai terpuruk, seakan-akan merasa tidak bisa bangkit lagi, semua yang kita kerjakan gagal, ada gada Tuhan yang menarik kita kembali ke dalam pelukannya. Ada gadanya Tuhan yang membawa kita kembali, bring us back kepada pangkuannya, sehingga kita boleh merasakan tenang kembali, karena dia akan menenangkan jiwa kita. Dan yang ketiga dikatakan tongkatmu. Tongkat itu penunjuk jalan, menunjuk arah bagi para domba. Ketika gembala mengangkat tongkatnya, maka domba-domba tahu kemana arah berikutnya. Boleh saja lembah kekelaman sedang menerpa kita,
tapi tongkat Tuhan akan mengarahkan kita kepada rumput yang hijau, air yang tenang, kepada kemenangan demi kemenangan yang Dia janjikan. Mari bersama-sama dengan iman kita berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu yang menarik aku kembali dekat kepadamu, dan tongkatmu yang mengarahkan jalan-jalanku. Tuhan Yesus memberkati saudara.